Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Sristania yang akan membuka presentasi kelompok 1 pada pertemuan kali ini. Dengan judul presentasi yaitu Akuntansi dan Laporan Arus Kas. Dengan beranggotakan 7 orang peserta yaitu 1. Widya Mukaromah, kedua Corin Francisca, ketiga saya sendiri Dini Sristania, keempat Lesti Hasanah, kelima Sirilus Mautukan, keenam Nabila Hiratunisa, dan yang terakhir ada Bayu Ramadan. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu ada definisi akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Nah, sedangkan definisi dari laporan arus kas itu sendiri adalah laporan arus kas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang di dalamnya akan berisi informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran kas dalam suatu perusahaan tertentu. Nah, pada dasarnya jenis laporan ini juga sering disebut dengan nama cash flow statement. Sebagai pelaku usaha, kita harus memahami arus kas dengan sangat baik. Karena jenis laporan keuangan ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan bisnis pada suatu perusahaan tertentu. Tidak hanya itu, jenis laporan keuangan ini juga dapat membuat para pelaku usaha mengetahui kondisi finansial perusahaan secara akurat. Selanjutnya itu adalah saya akan menjelaskan apa itu laporan arus kas. Laporan arus kas itu adalah laporan keuangan yang menyajikan arus masuk dan arus keluar kas dari suatu perusahaan selama periode waktu yang telah ditentukan. Dan juga membantu memahami dalam arus kas yang dihasilkan oleh aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Lalu ada jenis-jenis laporan arus kas. Jenis-jenis laporan arus kas itu ada 3. Di dalam penjelasan saya ini ada 3 jenis arus kas cash flow statement yang memiliki sistem dan struktur yang saling berbeda satu sama lain, seperti ada kas aktivitas investasi, ada kas aktivitas operasi, dan kas aktivitas pendanaan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis laporan arus kas. Yang pertama itu ada kas aktivitas investasi. Jenis yang pertama adalah kas aktivitas operasi. Jenis ini pada dasarnya jenis laporan kas yang satu ini akan berisi informasi yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan. Seperti yang sudah kita ketahui, beberapa jenis aktivitas investasi seperti ada pembelian aktiva tetap, ada perolehan penjualan, dan ada juga beberapa jenis aktivitas yang seperti ini. Yang lainnya itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Dalam hal ini, pelaku usaha harus mencatat aktivitas tersebut ke dalam sebuah laporan yang dapat dipantau dengan secara transparan. Lanjutkan materi tentang jenis-jenis laporan arus kas dari teman saya yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua ada kas aktivitas operasi. Laporan kas aktivitas operasi dalam suatu perusahaan akan sangat berhubungan dengan segala jenis aktivitas operasional yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Beberapa aktivitas ini dapat berupa pemasukan maupun pengeluaran yang dialami perusahaan. Sebagai contoh, pada sektor pendanaan, pelaku usaha bisa mencatat komisi pembayaran, royalti, keuntungan yang berhasil diperoleh. Sementara dari segi pengeluaran bisa meliputi biaya pemasok barang, pembayaran gaji karyawan, penerimaan kembali pajak penghasilan, dan lain-lain. 3. Ada kas aktivitas pendanaan. Jenis laporan arus kas yang terakhir namun tidak kalah penting ini adalah laporan kas aktivitas pendanaan. Di dalam laporan kas yang satu ini akan terjadi beragam informasi
yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pengembalian uang oleh pelaku usaha serta peminjam dana tertentu. Tujuan utama dari pembuatan laporan kas aktivitas pendanaan adalah untuk mencatat segala jenis aktivitas yang dapat berpengaruh terhadap perubahan jumlah serta komposisi modal dari suatu perusahaan tertentu. Beberapa jenis poin yang harus diperhatikan dalam laporan ini adalah emisi obligasi, hipotek, emisi saham, wesel, pinjaman, dan lain-lain. Pelaku usaha harus memperhatikan beberapa hal ini dengan baik agar tidak terjadi kesalahan ketika membuat laporan kas aktivitas pendanaan. Manfaat laporan arus kas terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, lebih mudah dalam menilai kemampuan entitas perusahaan untuk memudahkan para pelaku usaha dalam menilai kemampuan entitas yang dapat memperoleh arus kas ideal. Dengan adanya laporan keuangan yang satu ini, pelaku usaha dapat lebih mudah melihat kondisi keuangan perusahaannya. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dividen dengan akurat. Dengan adanya jenis laporan ini, para investor bisa lebih mudah untuk melihat gambaran arus kas perusahaan yang diberinya modal besar tersebut, sehingga investor bisa lebih merasa yakin dengan perkembangan bisnis tersebut. 3. Melindungi transaksi investasi dan pendanaan kas dengan baik. Ketika perusahaan selalu membuat laporan keuangan di setiap periode waktunya dengan baik, mereka dapat lebih mudah untuk memeriksa transaksi investasi dan pendanaan kas perusahaan yang sudah berlangsung. Dengan begitu, pelaku usaha juga bisa lebih mudah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari perubahan jumlah aset serta kewajiban tersebut. Tentu ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi setiap perusahaan yang melakukannya. Keempat, memberi keterangan tentang angka laba bersih dan kas bersih. Jenis laporan keuangan perusahaan ini adalah untuk memberikan keterangan yang tepat mengenal angka laba bersih serta kas bersih yang berhasil diperoleh perusahaan. Pada dasarnya, informasi mengenal laba bersih perusahaan memang sangat dibutuhkan. 3. Melindungi transaksi investasi dan pendanaan kas dengan baik. Ketika perusahaan selalu membuat laporan keuangan di setiap periode waktunya dengan baik, mereka dapat lebih mudah untuk memeriksa transaksi investasi dan pendanaan kas perusahaan yang sudah berlangsung. Dengan begitu, pelaku usaha juga bisa lebih mudah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari perubahan jumlah aset serta kewajiban tersebut. Tentu ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi setiap perusahaan yang melakukannya. Keempat, memberi keterangan tentang angka laba bersih dan kas bersih. Jenis laporan keuangan perusahaan ini adalah untuk memberikan keterangan yang tepat mengenal angka laba bersih serta kas bersih yang berhasil diperoleh perusahaan. Pada dasarnya, informasi mengenal laba bersih perusahaan memang sangat dibutuhkan. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang cara membuat laporan arus kas yang benar. Nah, di step pertama ada menghitung kenaikan dan penurunan kas perusahaan. Cara pertama yang bisa dilakukan untuk membuat laporan arus kas yang benar adalah dengan menghitung kenaikan serta penurunan kas perusahaan secara tepat. Untuk menghitung data ini, kita bisa melihat neraca yang ada pada akun kas perusahaan. Nah, untuk step kedua ada menghitung dan melaporkan kas bersih perusahaan yang bisa dilakukan untuk
membuat jenis laporan ini adalah dengan memisahkan kas khusus untuk kepentingan operasi serta kas yang dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Nah, untuk step ketiga ada menghitung dan melaporkan kas bersih investasi perusahaan. Nah, meskipun cukup mirip dengan poin yang kedua, tapi cara yang satu ini lebih berfokus pada jumlah uang kas yang digunakan untuk kepentingan investasi perusahaan. Beberapa jenis aktivitas investasi ini bisa meliputi pembelian atau penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan lain sebagainya. Nah, untuk step keempat ada menghitung dan melaporkan kas bersih untuk aktiva pendanaan. Nah, untuk step ini cara membuat laporan arus kas yang keempat itu dengan menghitung serta melaporkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan dalam perusahaan. Untuk melakukan jenis perhitungan ini, pelaku usaha dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangannya. Nah, untuk step kelima atau step terakhir itu menghitung dan menjumlahkan kas bersih dan semua aktivitas. Nah, setelah semua langkah yang ada di atas sudah dilakukan, maka sekarang langkah terakhir bisa segera dilakukan, yaitu dengan langkah proses pembuatan laporan ini adalah menghitung serta menjumlahkan kas bersih dari semua aktivitas yang telah disebutkan sebelumnya. Baik, selanjutnya saya Sterilus Mautukan akan menjelaskan perbedaan metode kas langsung dan tidak langsung. Metode kas langsung dan tidak langsung memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya yang pertama dari segi penyajian laporan. Dalam metode kas langsung, penyajian laporannya sudah terbagi menjadi 3 jenis kegiatan, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Sedangkan dalam metode kas tidak langsung, penyajian laporannya lebih berfokus pada perbedaan laba bersih serta kas yang terjadi pada aktivitas operasional perusahaan. Dan yang kedua, cara perhitungannya. Dalam metode kas langsung, cara perhitungannya bisa dilakukan perhitungannya dari jumlah kas operasional, investasi, serta pendanaan yang terjadi dalam perusahaan. Sedangkan dalam metode kas tidak langsung, cara perhitungannya dilakukan dari bawah ke atas yang ada dalam sebuah laporan laba rugi suatu perusahaan. Dan yang terakhir, waktu pembuatan. Dalam metode kas langsung, waktu pembuatannya memakan waktu relatif lama dalam proses pembuatannya. Sedangkan dalam metode kas tidak langsung, waktu pembuatannya kebalikan dari metode kas langsung, yaitu bisa dilakukan secara lebih cepat. Contoh selanjutnya yaitu neraca PT 75 Sejahtera periode Mei 2019. Neraca ini ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Di sini kita lihat di aktiva itu ada 2, aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar memuat kas perusahaan sebesar 4 juta, piutang dagang sebesar 20 juta, cadangan kerugian piutang 1 juta, perlengkapan perusahaan 2 juta, dan persediaan barang perusahaan 14 juta. Untuk aktiva tetapnya memuat kendaraan sebesar 26 juta, penyusutan kendaraan 2 juta, gedung 40 juta, penyusutan gedung 4 juta, dan tanah perusahaan 30 juta. Nah, di sini kita totalkan aktiva lancar dan aktiva tetap. Jadi hasilnya itu 129 juta. Di sini juga ada kewajiban yang memuat utang dagang perusahaan sebesar 20 juta, utang sewa 10 juta, utang bank 40 juta. Nah, ini ditotalkan semuanya dan total utang perusahaan sebesar 70 juta. Di sini juga ada ekuitas perusahaan. Ekuitas perusahaan terdiri dari modal perusahaan yaitu sebesar 50 juta, free 10 juta, laba atau rugi periode tahun ini yang tadi kita sudah hitung sebesar 19 juta. Jadi total ekuitasnya itu 59 juta. Nah, total kewajiban dan ekuitas itu sebesar 120 juta.
Oke, tabel di atas ini seharusnya mampu menjadi acuan contoh atau yang tepat. Contoh yang tepat untuk para pelaku usaha yang masih belum tahu tentang bagaimana sih cara membuat laporan neraca yang baik dan benar itu. Jadi intinya, informasi tentang laporan arus kas itu wajib diketahui oleh setiap pelaku usaha. Kenapa? Karena jenis laporan keuangan ini mampu memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap perkembangan bisnis yang sedang kita jalankan. Terima kasih.